Videobook, mata pelajaran Penjaskes dengan materi atletik lompat jauh. Lompat jauh adalah gerakan berpindah tempat dari satu titik ke tempat lainnya dengan cara menolak satu kaki ke atas depan sejauh-jauhnya. Tujuan lompat jauh adalah melakukan lompatan sejauh mungkin dengan teknik yang benar. Gaya lompat jauh adalah bentuk tubuh atau badan saat melayang di udara. Pada lompat jauh ada beberapa macam gaya, yaitu 1. Gaya jongkok, 2. Gaya menggantung, dan 3. Gaya berjalan di udara. Yang membedakan 3 gaya lompat jauh adalah saat melayangnya. Pada lompat jauh gaya jongkok, pada saat melayang seperti orang jongkok dan ketika mendarat juga. Pada lompat jauh gaya menggantung, pada saat melayang seperti orang menggantung. Pada lompat jauh gaya berjalan di udara, pada saat melayang seperti orang berjalan. Teknik dasar lompat jauh. Yang pertama, awalan. Lompat jauh diawali dengan gerakan lari secepat-cepatnya pada lintasan awalan lompat dengan jarak antara 35 sampai dengan 45 meter. Lari awalan dilakukan dengan kecepatan tinggi sampai pada balok atau papan tumpuan tanpa merubah langkah kaki. Gerakan awalan ini sangat menentukan daya dorong tubuh ke depan karena semakin cepat melakukan lari, awalan semakin tinggi atau besar tenaga inersia yang dihasilkan untuk membawa tubuh ke depan, sehingga hasil lompatan pun akan semakin jauh. Yang kedua adalah tolakan. Langkah berikutnya setelah awalan yaitu tolakan. Tolakan bertujuan agar tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. Tolakan berpengaruh besar terhadap jarak lompatan yang diperoleh. Perlu diperhatikan saat melakukan tolakan, usahakan kaki sedikit ditekuk, menapak kaki dan meluruskan tungkai untuk lepas landas. Gerakan tolakan yang baik membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi gerakan yang memadai. Cara melakukan tolakan atau tumpuan, ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan diperhatikan. Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada saat melakukan tolakan. Bertolak ke depan dan ke atas, sudut tolakan 45 derajat. Jadi, kaki kalian tidak boleh melewati papan tolakan atau papan tumpuan, walaupun hanya sejari. Kaki yang menempati papan tumpuan, yang pertama adalah telapak kaki terlebih dahulu, kemudian tumit, kemudian dilanjutkan dengan ujung kaki pada saat kalian ingin melakukan tolakan. Untuk selanjutnya adalah posisi melayang. Kemudian kaki yang untuk menolak itu adalah kaki yang terkuat. Jadi silakan kalian cari kaki yang terkuat pada diri kalian. Ada yang kaki kanan, ada yang kaki kiri. Cara untuk mencari kaki terkuat adalah berdiri tegak, luruskan kaki sejajar dengan bahu, kemudian jatuhkan badan ke depan. Pada saat jatuh ke depan, kaki mana yang menahan atau maju ke depan lebih dulu, kaki kanan atau kaki kiri? Kalau kaki kanan yang ke depan, maka kaki kanan kalianlah kaki yang terkuat. Yang ketiga adalah melayang di udara. Gerakan saat melayang di udara pada lompat jauh dimulai setelah melakukan tolakan. Maka segera kalian lakukan gaya yang kalian inginkan. Cara melakukan gerakan lompat jauh gaya jongkok adalah posisi badan condong ke depan dengan kedua kaki diayunkan ke depan dan ditekuk. Kedua tangan diayunkan ke depan mengikuti gerakan ayunan kaki hingga lurus ke depan. Lompat jauh gaya menggantung.
dilakukan dengan posisi badan tegap, kedua tangan lurus ke atas, dan kedua kaki ditarik ke belakang. Ketika akan mendarat, posisi kedua kaki diayunkan ke depan dengan lutut sedikit ditekuk. Lompat jauh gaya berjalan di udara dilakukan dengan posisi badan tegap, kedua kaki diayunkan ke depan dan ke belakang secara bergantian hingga menyerupai gerakan orang berjalan atau mengayuh sepeda. Ketika akan mendarat, ayunkan kedua kaki ke depan untuk mempermudah melakukan pendaratan. Yang keempat adalah pendaratan. Hal terakhir dalam teknik dasar lompat jauh yaitu pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan membawa pinggang ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang daripada kaki kalian. Area lompat jauh. Ini adalah area lompat jauh. Lari lintasan. Jadi pada saat kalian melakukan awalan itu posisinya di sini. Panjangnya lari lintasan itu adalah kurang lebih 35 sampai dengan 45 meter. Kemudian ini adalah papan tumpuan atau papan tolakan. Kemudian ini adalah bak pasir. Hal-hal yang harus diperhatikan atau dilakukan dalam melakukan lompat jauh yaitu memelihara kecepatan saat bertolak. Capailah dorongan yang cepat dan dinamis dari balok tumpuan. Gunakan gerakan kompensasi lengan yang baik. Capailah jangkauan gerakan yang baik. Gerakan akhir agar dibuat lebih kuat dengan menggunakan daya yang lebih besar. Latihan gerakan pendaratan. Kuasai gerakan yang betul dari lengan dan kaki dalam meluruskan dan membengkokkannya. Hal-hal yang harus dihindari dalam melakukan lompat jauh adalah memperpendek atau memperpanjang langkah terakhir sebelum melakukan tolakan, bertolak dari tumpu dan dengan kecepatan yang tidak memadai, badan miring jatuh ke depan atau ke belakang, fase melayang tidak seimbang, gerakan kaki yang prematur, tidak cukup angkatan kaki pada pendaratan, satu kaki turun mendahului kaki pada pendaratan. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Nomor 1. Tujuan utama lompat jauh adalah A. Melompat dengan gaya yang ekstrim, B. Melompat sejauh mungkin, C. Melompat dengan gaya yang indah, D. Melompat sambil melambai ke fence. Nomor 2. Dalam melakukan lompat jauh gaya walking in the air, saat melayang gerakan kaki sebaiknya A. Seperti jongkok, B. Seperti melompat, C. Seperti mengayun sepeda, D. Seperti berenang. Nomor 3. Lari secepat mungkin dan langkahnya tidak boleh diubah adalah prinsip A. Melompat pada tumpuan, B. Start lari lompatan, C. Awalan lompat jauh, D. Gaya berjalan di udara. Nomor 4. Dalam melakukan lompat jauh, kaki mana yang menumpu pada balok tumpuan terlebih dahulu? A. Kaki kiri, B. Kaki kanan, C. Kaki terkuat, dan D. Kedua kaki. Nomor 5. Gerakan lompat jauh dibagi menjadi 4, yaitu A. Awalan, lemparan, tolakan, dan mendarat, B. Awalan, lemparan, selancar, dan mendarat, C. Awalan, tolakan, lompatan, dan mendarat, dan D. Awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Nomor 6. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh A. Lintasan, B. Bak lompatan, C. Lapangan, dan D. Rute.
Nomor 7. Pada saat melakukan tolakan, lompat jauh gaya menggantung, urutan telapak kaki yang mengenai papan tumpuan yaitu A. Ujung kaki, tumit, telapak kaki. B. Tumit, telapak kaki. C. Tumit, telapak kaki, ujung kaki. Dan D. Telapak kaki, tumit, ujung kaki. 8. Berapa panjang bak lompat jauh adalah A. 9 meter sampai dengan 10 meter, B. 13 meter sampai dengan 14 meter, C. 11 meter sampai dengan 12 meter, D. 15 meter sampai dengan 16 meter. Nomor 9. Di bawah ini yang termasuk teknik lompat jauh kecuali A. Start, B. Awalan, C. Tolakan, dan D. Pendaratan. Nomor 10. Awalan lompat jauh bertujuan untuk mendapat A. Kecepatan, B. Ketahanan, C. Ketinggian, dan D. Kelenturan. Demikianlah video book mata pelajaran Penjaskes dengan materi atletik lompat jauh.